Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di pagi hari di sebuah taman bunga yang sangat indah berdiri seorang mamah muda yang cantik dan seksi sedang menggendong bayi perempuan berumur kira-kira 4 bulan. Bayi itu nampak begitu lucu dan sangat menggemaskan. Pakaiannya warna-warni seperti pelangi yang muncul setelah hujan lebat. Rambutnya yang sedikit dikuncir ke atas dengan berhiaskan pita berwarna merah jambu. Matanya berbinar ceria seperti kerlip bintang pada malam gulita. Bibir mungilnya yang selalu nampak tersenyum menebar kegembiraan. Pipinya yang montok dan berlesung merona segar seperti apel merah yang baru saja dipetik. Bayi itu nampak begitu lucu dan sangat menggemaskan, sehingga menggoda hati setiap orang untuk sekadar mencubit mesra atau bahkan menciumnya. Saya yakin apabila orang-orang melihat bayi itu, pasti mereka akan tergoda, ingin segera mencium bayi yang nampak begitu lucu dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, wajar dong apabila melihat bayi yang nampak begitu lucu dan sangat menggemaskan, maka saya juga tergoda ingin segera mencium mamanya. Sahabat-sahabat Kristus, judul peristiwa karangan yang baru saja saya kisahkan adalah "Dikira begini, ternyata begitu." Dikira tergoda ingin mencium bayinya, ternyata tergoda ingin mencium mamanya yang muda, cantik, dan seksi. Peristiwa karangan saya itu berakhir secara tidak terduga dan mengejutkan. Menurut saya, banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini kerap kali juga berakhir secara tidak terduga dan mengejutkan. Dikira begini, ternyata begitu. Contohnya adalah suatu peristiwa yang tercantum di dalam Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Dikisahkan bahwa pagi-pagi benar ketika Tuhan Yesus Kristus sedang duduk dan mengajar di bait Allah, maka datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapannya. Yohanes pasal 8 ayat 2 dan 3. Kisah baru saja dimulai, kita sudah dapat mencium bau busuk gelagat yang tidak beres. Karena suatu perzinahan setidaknya harus melibatkan 2 orang. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina memang sudah dihadirkan. Tetapi di manakah seorang yang lain? Yaitu seorang laki-laki yang menjadi pasangan zina dari perempuan itu. Mungkinkah hal ini hanya sekadar kasus rekayasa dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja? Setelah menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Yohanes pasal 8 ayat 4 dan 5. Pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan buah si malakama. Jika dimakan mati ibu, tetapi jika tidak dimakan mati ayah. Jika Tuhan Yesus Kristus berpendapat bahwa perempuan yang berbuat zina itu harus dirajam batu sampai mati sesuai hukum Musa,
Imamat pasal 20 ayat 10 dan Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Maka orang-orang akan mempertanyakan kasih yang selama ini ia ajarkan. Tetapi sebaliknya, jika ia berpendapat bahwa perempuan yang berbuat zina itu harus dibebaskan atas dasar kasih, maka ia akan dituduh sebagai penyesat yang menolak dan tidak mematuhi hukum Musa. Jadi gelagat yang mulanya sudah nampak tidak beres itu pada akhirnya terungkap motifnya. Rupa-rupanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berniat jahat mencobai Tuhan Yesus Kristus supaya dapat memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dan mereka sangat yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti tidak akan sanggup melepaskan diri dari jebakan buah si malakama ini tanpa mencelakakan dirinya sendiri. Sahabat-sahabat Kristus, bagi orang lain bisa jadi persoalan ini betul-betul merupakan persoalan buah si malakama. Dijawab ini salah, dijawab itu juga salah. Suatu persoalan yang rasa-rasanya tidak mungkin terpecahkan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dengan sangat mudah menyelesaikan persoalan pelik yang dianggap mustahil dan tidak mungkin dapat terpecahkan itu. Sehingga peristiwa rekayasa yang mengandung niat jahat itu ternyata berakhir secara tidak terduga dan mengejutkan. Dikira begini, ternyata begitu. Yohanes di dalam Injilnya dengan jelas dan terinci mencatat, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yohanes pasal 8 ayat 6 sampai 9. Sahabat-sahabat Kristus, kalimat akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya jelas menunjukkan bahwa semua orang yang berada di bait Allah pada waktu peristiwa itu terjadi menyadari bahwa diri mereka sejatinya adalah orang-orang yang berdosa. Sama persis seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Dan sebagai sesama orang-orang yang berdosa, mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk menghakimi pendosa lainnya. Itulah sebabnya mereka pergi seorang demi seorang dengan menanggung malu. Hanya Allah sajalah yang maha kudus dan maha sempurna itu yang berhak menjadi hakim atas manusia berdosa. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan ia berhak menghakimi perempuan yang berdosa itu. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan ia memiliki hak untuk menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dengan merajamnya sampai mati sesuai hukum Musa. Tetapi tidak sebuah batu pun yang dilemparkan Tuhan Yesus Kristus ke sekujur tubuh perempuan berdosa itu. Sebaliknya, ia justru berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes pasal 8 ayat 11.
sahabat-sahabat Kristus. Inilah contoh nyata dari peristiwa di dunia yang berakhir secara tidak terduga dan mengejutkan. Dikira begini, ternyata begitu. Dikira bisa menjerumuskan Tuhan Yesus Kristus ke lubang jebakan. Ternyata ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan semua orang lainnya lah yang pergi menanggung malu. Karena dicelikkan akan dosa-dosa mereka. Dikira akan menghukum perempuan berdosa itu. Ternyata Tuhan Yesus Kristus mengampuni dan sekaligus membuka kesempatan bagi perempuan berdosa itu untuk bertobat dan memulai kehidupan baru di dalam kekudusan. Tuhan Yesus Kristus memang Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya tidak terduga dan mengejutkan. Dikira begini, ternyata begitu.